Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktekkan tutorial dari tugas Big Data Analytics. Yang pertama adalah MapReduce. MapReduce adalah sebuah framework untuk memproses big data secara terdistribusi melalui beberapa klaster mesin. Dikenalkan pertama kali oleh Google pada tahun 2004 melalui papernya yang berjudul MapReduce Simplified Data Processing on Large Cluster. Ide dari MapReduce adalah memetakan kumpulan data ke dalam kumpulan pasangan key dan value, kemudian mengurangi semua pasangan tersebut dengan key yang sama. Untuk tutorial ini atau praktek ini akan menggunakan contoh word counting, yaitu bagaimana cara kita untuk menghitung jumlah kemunculan kata pada data yang sangat besar. Yang pertama, menggunakan pendekatan tradisional. Kode di bawah ini digunakan untuk memparsing file dengan mengekstrak dan menghitung kata, lalu menyimpan hasilnya dalam kamus dengan menggunakan kata sebagai key dan jumlah kemunculan kata sebagai value. Jika dijalankan, kode ini akan menghasilkan jumlah kata dengan frekuensi kemunculan yang paling banyak. Di sini adalah kata the dengan jumlah kemunculan 14.620. Pendekatan tradisional memerlukan penggunaan kamus untuk membuat dan menyimpan semua hasil secara progresif hingga hasil akhir tercapai. Kode di atas hanya dapat berjalan pada satu core prosesor saja. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah waktu pemrosesan yang sebanding dengan ukuran teks yang diproses, sehingga jumlah kata yang diproses per detik adalah konstan. Pada kenyataannya, kinerja komputer akan menurun seiring dengan bertambahnya ukuran kamus. Jumlah kata yang diproses per detik berkurang ketika ukuran kamus mencapai prosesor data charge. Penurunan kecepatan pemrosesan yang lebih besar akan terjadi saat kamus mencapai ukuran RAM komputer. Sehingga apabila kamus terus bertambah, akan melebihi kapasitas ruang swap memori yang tersedia. Ini dapat dilihat pada grafik ini. Sumbu X adalah ukuran kamus dan sumbu Y adalah kata yang diproses per detik. Jika dilihat, grafiknya akan terus menurun seiring dengan ukuran kamus. Di sini akan menurun ketika melampaui data charge dan melebihi ukuran RAM. Oleh karena itu, muncullah pendekatan MapReduce. Keuntungan utama pendekatan ini adalah tidak memerlukan kamus, sehingga masalah memori yang terjadi pada pendekatan tradisional dapat dihindari. Berdasarkan gambar di atas, MapReduce dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah splitting. Data dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kedua adalah mapping. Data yang telah dipecah akan diproses untuk menghasilkan intermediary key value pairs. Shuffling, yaitu mengumpulkan hasil antara value dengan key yang sama. Dan reducing, yaitu melakukan agregasi terhadap seluruh pasangan intermediary key value dengan key yang sama. Yang pertama adalah langkah mapping. Dalam contoh sederhana, fungsi map pada Python dapat digunakan untuk mengurutkan nilai input dan mengembalikan urutan nilai. Di sini diberikan kata dalam array, kemudian menggunakan fungsi map pada Python sehingga akan mengembalikan nilai. Di sini dihitung kata dir muncul satu kali, bir satu kali, reverse satu kali, dan sampai seterusnya. Dalam contoh word counting, setiap kata dalam file dipetakan menjadi pasangan key value di mana kata sebagai key dan jumlah kemunculan kata sebagai value. Berikutnya adalah langkah shuffling. Langkah shuffling adalah mengelompokkan semua value yang memiliki key yang sama. Dalam contoh word counting, pasangan key value diurutkan berdasarkan key-nya atau abjad. Dalam contoh sederhana, fungsi sort pada Python dapat digunakan untuk mengurutkannya. Di sini dilihat dari hasil mapping tadi, kita akan menggunakan fungsi sort sehingga akan menghasilkan urutan yang sesuai dengan abjadnya atau key-nya. Lalu baris berikutnya adalah contoh ketika menggunakan pada word counting tadi. Yang terakhir adalah langkah reducing, yaitu dengan menghitung banyaknya value dengan key yang sama. Jadi setelah value yang berbeda diurutkan berdasar key-nya atau abjadnya, maka dapat dihitung berapa kali kemunculan katanya dengan menjumlahkan value selama keduanya memiliki key yang sama. Dalam contoh sederhana, fungsi lambda pada Python dapat digunakan. Jadi tadi setelah di mapping, di shuffling, yaitu di reduce, maka akan dikelompokkan. Jadi bir
kata-kata bir ada 2 kali, car ada 3 kali, dir 2 kali, dan river 2 kali. Sehingga proses MapReduce secara lengkap dapat dijalankan pada kode di bawah ini. Apabila dijalankan akan menghasilkan nilai yang sama pada pendekatan tradisional sebelumnya. Maka jika dijalankan akan menghasilkan jumlah kata dengan frekuensi yang kemunculan kata yang terbanyak. Meskipun ketiga langkah pada MapReduce di atas tampak rumit untuk mencapai hasil yang sama, ada beberapa perbedaan utama. Yang pertama, di setiap langkah MapReduce, seluruh konten dari file tidak pernah disimpan dalam memori. Artinya, program tidak terpengaruh oleh cas memori komputer. Yang kedua, fungsi mapping dapat dibagi menjadi tugas paralel yang independen sehingga menghasilkan file yang terpisah. Yang ketiga, fungsi shuffling dan reducing juga dapat dibagi menjadi tugas paralel yang independen juga, dengan hasil akhir ditulis kepada output file. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.